welcome back to my channel. It's me, Fani Sebaya again. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap kalian dalam keadaan baik, sehat-sehat, dan penuh sukacita. Di video kali ini aku akan membahas tentang houseplant aku. Jadi aku punya berbagai macam koleksi tanaman di apartemen kecil aku ini. Jadi di apartemen ini ukurannya cuma 33, tapi aku bisa menanam tanaman secara indoor. Nah, mungkin buat teman-teman yang kemarin lihat video aku, kok tanamannya apakah isinya, apa aja sih yang ditanam di apartemennya, kenapa dan gimana cara ngerawatnya? Mudah banget, gampang banget, dan karena aku suka tanaman, jadi aku happy banget gitu ngerawat semua tanaman-tanaman aku. Nah, tanaman ini adalah salah satu bentuk self-grow aku. Seperti sebelumnya aku pernah post di Instagram aku kalau aku lagi belajar untuk bertanggung jawab. Jadi salah satu pengalihan perhatian ketika kita mau memulai hidup minimalis adalah kita menyibukkan diri kita membuat diri kita sibuk, atau kita membuat diri kita bertanggung jawab akan sesuatu gitu. Contohnya sesuatu yang berhubungan dengan hobi, berhubungan dengan komunitas, atau yang menuntut, pokoknya yang suatu hal yang menuntut tanggung jawab kita. Jadi aku memilih tanaman. Kenapa? Karena di apartemen ini sih yang bisa dirawat ya tanaman. Kita sih sebenarnya pengen banget pelihara dogi karena suamiku suka banget sama dogi, cuma di apartemen ini tidak diperbolehkan bawa dogi. Jadi ya udah, kita alihin ke tanaman aja. Nah, karena setiap hari pulang kerja aku senang banget memperhatikan perkembangan mereka. Jadi aku waktunya pulang kerja itu udah habis untuk lihat tanaman, udah habis untuk masak, udah habis untuk cerita sama suami aku. Jadi udah nggak banyak hal, udah nggak banyak waktu untuk lihat online shopping, untuk lihat sosial media. Jadi kadang kalau misalnya aku udah sampai di rumah, aku kayak matiin handphone, bukan matiin tapi kayak mengesampingkan handphone. Jadi kalau aku di rumah ya udah aku di rumah. Kalau gadget itu waktunya mungkin di kantor, karena di kantor akan berhubungan dengan gadget. Kerjaan aku juga berhubungan dengan handphone, WhatsApp, internet. Nah, tapi kalau misalnya di rumah aku fokus untuk quality time sama suami aku gitu. So, yang udah gak sabar lihat houseplant aku, yuk kita lihat. Tanaman pertama yang aku punya adalah kaktus. Aku suka sekali mengkoleksi kaktus. Kaktus ini cukup murah, satunya biasanya 10 sampai 15 ribu dijual. Nah, kaktus yang aku punya ada kaktus belimbing, ada kaktus bermacam-macam kaktus, ada sukulen juga, ada kaktus Mickey di situ. Nah, kaktus ini adalah tanaman yang paling mudah teman-teman ditanam. Tanamannya nggak bandel, terus cuma butuh sedikit air. Nah, biasanya aku cuma seminggu sekali aja nih ngejemur tanaman ini, karena dia cuma seminggu sekali juga dikasih air, karena kalau kaktus itu gak boleh terlalu basah, nanti dia cepat busuk. Dia adalah tanaman kering gitu ya, tanaman yang tanahnya harus kering. Nah, kaktus ini kalau malam hari itu dia mengeluarkan O2 teman-teman. Jadi gak usah takut kalau kalian mau taruh kaktus di kamar, mau dalam ruangan, ataupun di tempat kerja. Nah, kaktus ini selain memberikan O2, dia juga bisa memfilter udara di dalam ruangan sehingga membantu menyerap udara-udara kotor dalam rumah kita. Nah, karena bentuknya yang lucu ini, aku biasanya taruh kaktus ini di dalam kamarku dan juga di ruang tengah aku. Tanaman kedua yang aku punya adalah sirih gading. Kalian pasti awam ya sama sirih gading. Nah, di rumahku aku punya 5 sirih gading. Ada sirih gading yang hijau, ada yang lemon, dan ada yang Belanda. Aku fans banget sama tanaman menjalar ini. Tanaman ini nggak butuh keahlian khusus juga untuk merawatnya. Dia cuma suka sama air aja. Buktinya aku punya pot isi air dan sirih gading aja. Jadi aku
pakai media air gitu, dan dia hidup dong. Warnanya hijau mengkilap dan bisa menciptakan suasana yang teduh. Selain itu, sirih gading sangat efektif menyingkirkan racun, menyerap gas karbon monoksida dan formaldehid atau bahasanya formalin gitu ya. Bahkan yang aku baca nih teman-teman, dari penelitiannya NASA menyatakan bahwa sirih gading ini dapat membersihkan udara dalam ruangan dari racun-racun semisal benzen, formaldehid atau formalin tadi, silen dan toluene. Nah, si sirih gading ini sangat suka sama air, jadi biasanya aku siram 2 hari sekali. Nah, ini dia sirih gading yang aku pakai media air sebagai media tanamnya. Lucu kan? Tanaman berikutnya yang aku punya adalah janda bolong atau Monstera obliqua. Nah, tanaman ini sangat murah loh teman-teman bibitnya. Ini tuh cuma 15.000 satu pot gitu. Waktu itu masih sekitar 5 atau 6 batang. Sekarang udah mulai banyak. Aku punya 2 Monstera obliqua. Nah, ini termasuk tanaman hias. Tanaman ini berasal dari Meksiko loh teman-teman. Nah, tanaman ini udah aku rawat sekitar 4 bulan dan juga sudah berkembang. Cara perawatannya sama dengan sirih gading. Jadi si Monstera obliqua ini disiramnya 2 hari sekali supaya bibit barunya cepat tumbuh. Gemes. Tanaman berikutnya yang aku punya adalah Monstera deliciosa. Nah, siapa sih yang gak kenal sama tanaman ini? Tanaman yang hits banget. Ini aku sayang banget sama tanaman ini. Lihat itu, aku punya 2, satu yang mini, satu yang giant. Nah, aku suka karena ini cantik banget dan asik aja gitu ngelihatnya tumbuh cantik di dalam ruangan. Manfaatnya sih nggak sebaik snake plant atau sirih gading. Ini tanaman lebih ke tanaman hias sih. Jadi aku taruh di ruang tamu aja, karena kalau malam hari dia tetap ngeluarin CO2. Tapi jangan takut, karena kadar CO2 yang dikeluarkannya kecil kok, nggak sebanding dengan oksigen yang kita hirup. Gitu ya teman-teman. Nah, ini aku kadang seneng banget ya. Ini kemarin baru tumbuh baby monsteranya. Awalnya itu cuma 4 daun, sekarang udah 5 daun. Dan aku seneng banget ngelihat dia tumbuh begini. Ini aku saking senangnya, aku senang banget siram dia. Ya 2 hari sekali aku siram. Dan juga 2 hari sekali juga aku jemur di luar, karena tanaman ini kan butuh matahari untuk berfotosintesis. Jadi aku 2 hari sekali akan taruh dia di balkon. Jadi pergi mau kerja aku taruh di luar, nanti pulang kerja aku masukin lagi ke dalam. I love Monstera. Tanaman berikutnya adalah jet plant. Nah, tanaman ini adalah simbol keberuntungan katanya sih, atau biasanya orang sebut ini tanaman gio. Aku sih lebih suka karena ini cantik banget sih, daunnya juga seperti daun-daun palsu kan, saking dia kilat dan mempesona banget. Nah, ini umurnya udah 6 tahun. Aku carinya jauh banget loh. Aku carinya sampai ke Jambi, karena ini susah banget nyarinya. Kalaupun ada di Jakarta itu mahal banget padahal masih kecil. Nah, ini aku kemarin dapat sih agak mahal sih ya, 150.000. Tapi ini udah 6 tahun dan daunnya udah selebat ini. Ini sebenarnya termasuk sukulen ya teman-teman, termasuk kelas kaktus sih sebenarnya. Nah, tanaman berikutnya yang aku punya adalah snake plant atau Sansevieria. Nah, kalau di Indonesia sih lebih terkenal dengan lidah mertua. Nah, ini tanaman paling the best, paling super untuk menyaring udara di dalam ruangan. Bahkan tanaman ini telah diakui loh oleh NASA sebagai tanaman terbaik untuk menyaring polusi, polutan seperti formalin, silen, toluene, dan nitrogen oxidase. Nah, semua itu adalah udara-udara kotor nih, bakteri, even tuh bakteri yang dalam rumah pun atau di luar rumah kita itu bisa diserap loh sama si snake plant ini. Nah, ini aku sangat rekomendasikan untuk ditaruh di kamar karena malam hari dia mengeluarkan O2 teman-teman, which is itu sangat baik untuk pernapasan kita. Nah, ini juga perawatannya sangat mudah. Ini cuma disiram seminggu sekali, sama seperti kaktus, tapi jangan banyak-banyak, cukup basah-basah sedikit aja ya. Dan bibit tanaman ini murah banget, cuma 10.000. Ini aku beli 4 bibit. Tanaman berikutnya adalah tanaman bambu hoki dan Kadaka Osaka. Nah, bambu hoki ini tanamannya juga gampang banget dirawatnya. Ini dulu aku belinya di Lotte Mart.
murah juga, dan dia waktu itu masih polos, belum ada tunasnya, dan karena aku siramnya 3 hari sekali sama kayak kaktus, dan lumayan udah ada tuh tumbuh tunas-tunasnya. Nah, yang berikutnya adalah Kadaka Osaka. Ini tanaman gratis sebenarnya dari ibu-ibu penjual tanaman kan aku beli tanaman di dia. Tapi ini agak gagal aku nanamnya karena dia kekeringan, sepertinya kurang air. Jadi aku harus lebih berusaha lagi nih untuk mengerti si tanaman ini. Nah, Kadaka Osaka ini adalah termasuk kelas tanaman pakis. Jadi dia sebenarnya tumbuhnya akan kriwil-kriwil atau bentuknya spiral gitu. Jadi akan lucu sih sebenarnya. Jadi aku pernah lihat orang bule dia punya Kadaka ini dan ini besar dan itu lucu. Semoga someday aku bisa ngerawat tanaman ini ya. Last but not least, aku punya aloe vera. Siapa yang gak kenal aloe vera? Tanaman ini banyak banget manfaatnya. Dan ini kayaknya wajib kita punya ya kalau kita punya rumah. Ini tuh bisa buat rambut, bisa buat jerawat, bisa buat luka bakar. Nah, aku taruh di balkon karena dia kan suka banget sama sinar matahari. Jadi aku siraminnya ya hampir tiap hari. Tapi jangan over juga. Nah, untuk masalah pemupukan, perawatan, aku cuma pakai 2 pupuk. Ada pupuk Growmore, ini adalah pupuk untuk daun, nanti akan disemprotkan di daunnya, atau bisa juga di batangnya. Kemudian ada pupuk yang biasa, namanya ini pupuk NPK, ini untuk ditaruh di tanahnya. Tapi perawatannya biasanya aku hanya kasih 2 minggu sekali aja. Jadi sistemnya aku larutkan ke dalam air. Jadi ini adalah botol semprot aku. Botol semprot ini banyak banget gunanya untuk nyiram tanaman, untuk juga kasih pupuk. Jadi misalnya untuk 1 liter air aku hanya kasih hampir paling 10 butir pupuk NPK, atau kalau misalnya aku mau nyemprotin daunnya, kalau untuk 1 liter air aku kasih 1/4 sendok makan yang kecil aja gitu, tapi dilarutkan di dalam 1 liter air. 1 liter kayak gini nih, 1 penuh sampai penuh. Nah gitu aja. Jadi kalau misalnya ini aku demoin ya, misalnya nih aku mau mupukin tanaman aku. Ini sebenarnya kemarin baru dipupuk, cuma aku lupa videoin. Jadi ambil aja 10 butir, kira-kira 10 butir pupuk NPK ini. Kemudian kita masukkan di sini. Nanti cara semprotnya tinggal seperti ini aja. Ini contohnya di tanaman monstera aku. Nih di tanaman monstera aku kasih. Oke, jangan lupa untuk di pump dulu. Kita ambil airnya. Ini botolnya enak, bisa diatur mau disemprot atau di siram model lurus gitu. Nih, gitu nih. Aku siramin gini. Ke semua tanahnya supaya tanahnya subur. Dah, segitu. Nah, kalau misalnya untuk pupuk daun yang Growmore ini, nah ini kita larutkan juga ke dalam 1 liter air. Kalau misalnya 1 liter kan kebanyakan untuk semua tanaman ini, paling aku bikin setengah liter, tapi aku kira-kira dikit aja gitu, nggak usah banyak-banyak. Ya se-feeling kalian aja sih sebenarnya. Dan sejauh ini aku pikir aman, dan sejauh ini sih aman aku buat. Nah kalau untuk daun aku kecilin mulutnya ini supaya dia bisa nge-spray ke tetes. Taruh di daunnya ini seperti ini. Jadi aku taruhnya tuh di sore atau di pagi hari. Biasanya sih di pagi hari aja sih aku taruhnya. Gitu deh guys. Nah, gitu aja. Nah, untuk peletakan houseplant-nya, aku taruh di ruang tamu, di ruang dapur, dan juga ada di kamar. Ada juga di balkon. Nah, buat kemarin yang request room tour, aku belum bisa bikin dulu. Ini room tour mini aja ya, karena aku akan pindah dari tempat ini. Soon, aku setelah pindah, karena nantinya aku akan dekorasi sendiri untuk furniture dari unit yang aku punya. Jadi sabar aja ya, pasti kalau misalnya nanti sudah jadi, dekorasinya sudah jadi, desainnya sudah jadi, sudah beres semuanya, pasti aku akan bikin room tour buat kalian. Nah, ini dia peletakan tanamannya. Di sini aku taruh kaktus. Kalau yang ini sih tanaman artificial, karena sebelum aku punya yang asli aku masih punya artificial dulu. Itu ada kaktus juga di situ. Aku taruh lilin, aku suka lilin aromaterapi. Nah, ini tadi ada bambu hoki, ada kaktus belimbing, aku taruh di sini. Nah, di ruang tengah ini aku taruh juga sansevieria supaya bisa menyerap udara gitu. Nah, ini dia dekorasi mini aku. Jadi apartemenku kecil banget, jadi cuma begini doang sih isinya. Nah, ini yang untuk di atas kulkas aku taruh
sirih gading dan juga ada kaktus. Itu dia. Ini lucu kaktusnya ya. Aku aja suka sampai gemes gitu kalau ngeliatin si kaktus itu. Nah ini dia ruangannya. Nah ini bagian dapur. Aku taruh sirih gading yang di dalam media air karena lucu dan gampang kalau aku mau ganti airnya. Nah di dekat wastafel aku taruh Kadaka Osaka dan juga ada kaktus di situ. Nah itu dia si Kadaka. Nah kalau di balkon aku taruhnya sirih gading dan juga Monstera obliqua. Nah ini aku gantung begitu karena kelihatan adem aja gitu kalau dilihat dari depan gitu. Nah karena tanaman ini suka matahari juga, suka air juga, jadi aku taruhnya di luar, jadi nggak PR gitu untuk ngeluarinnya. Dan sesekali kayak misalnya media air ini aku ganti 3 hari sekali aja. Kalau untuk sirih gading ini bibit tanamannya 15.000 ya teman-teman. Aku udah bilang gak sih tadi? Ya 15.000. Monsteranya juga 15.000. Kalau monstera yang obliqua itu agak mahal, itu 80.000 aku beli bibitnya. Nah itu dia si lidah buahnya aku taruh di balkon gitu. Nah jadi dia emang langsung kena sinar matahari. Dan aku siramnya juga gak tiap hari, tapi jangan banyak-banyak supaya gak busuk. Nah ini untuk di kamar. Nah itu ada AC, tentu lihat kan jelek kan teman-teman catnya, jadi aku akan pindah nih dari sini gitu. Nah ini aku taruh sansevieria, snake plant tadi, kemudian aku taruh kaktus karena aku demen kaktus. Nah aku juga taruh kaktus karena aku demen sama kaktus, dan kaktus ini mengeluarkan O2 ya kalau malam hari, jadi it's safe untuk ditaruh di kamar kita gitu teman-teman. Itu dia semua houseplant yang aku punya, cukup banyak ya. Ya karena aku hobi banget sama tanaman, aku sayang sama tanaman, dan menurut aku merawatnya juga nggak susah. Jadi aku nge-spare waktu aku cuma 2-5 menit untuk merawat tanamanku setiap harinya. Dan aku nggak butuh banyak effort untuk selalu keluarkan, masukkan, keluar, masuk lagi gitu. Karena tempatku sebenarnya kecil banget, jadi paling cuma 4-5 langkah untuk mengangkat tanaman itu, dan nggak berat-berat juga sebenarnya. Tapi dalam seminggu itu nggak setiap hari dikeluarkan, tapi hanya 3 kali seminggu aja. Dan kalau kalian tertarik untuk memiliki tanaman dalam ruangan, sebenarnya gampang. Teman-teman boleh baca, teman-teman juga boleh cari di YouTube video-video tentang houseplant. Biasanya tuh para bule-bule akan membahas tentang houseplant dan cara-cara merawat tanamannya, dan sebenarnya gampang banget gitu. Dan aku pun banyak terinspirasi dari YouTube dari luar gitu. Nah kalau masih belum berani, nanti kayak misalnya mikir aduh ribet atau nanti lupa tanamannya, nanti tanamannya mati atau gimana. Sebenarnya kalau memang kalian pengen untuk punya tanaman di rumah, aku saranin 3 aja. Yang pertama, kalian harus punya ini dia yang tadi aku bilang, snake plant. Snake plantnya ada 2 kan, satu yang hijau, satu yang warna kuning. Nah yang snake plant ini adalah tanaman yang paling mudah, dan aku sangat rekomendasikan untuk kalian miliki di rumah, di kosan, di kamar, karena ini adalah tanaman penyaring udara yang paling bagus, yang super banget, dan dia nggak butuh perawatan yang susah yang seperti aku jelaskan sebelumnya. Jadi ini recommended banget untuk kalian miliki. Nah kemudian kalau pengen punya yang lain, aku sarankan kalian punya kaktus. Nah kaktus ini juga gampang banget didapat, banyak di supermarket kayak Lotte atau di Transmart. Harganya juga paling 10.000, 15.000. Nah ini juga gampang banget dirawatnya, dia nggak butuh disiram terus menerus, palingan seminggu sekali aja disiram, dan nggak boleh basah-basah banget ya, jadi cuma sekedar kayak siram-siram gitu aja. Nah ini tuh pokoknya ini nggak butuh effort banyak, dan juga nggak bakalan ribet lah gitu ngelawat. Ini cantik banget kan untuk bikin ruangan kalian jadi lebih bagus, jadi lebih teduh gitu. Nah yang ketiga yang aku sarankan buat teman-teman mau merawat adalah, sebenarnya bisa sirih gading tempatnya seperti ini, cuma mungkin ada yang takut karena nyamuk atau gimana. Sebenarnya beruntungnya sih di tempat ini tuh karena lantai aku tuh ada di lantai 17, jadi nggak ada nyamuk, jadi sebenarnya ini aman banget. Cuma kalau kalau misalnya kalian susah
takut banyak nyamuk. Ini sebenarnya bisa ditanam di media tanah, tapi kalau memang nggak mau juga, nggak mau ribet, kalian beli bambu hoki ini aja. Karena ini juga gampang didapat, ini ada di Lotte Mart juga, dan ini lucu gitu. Dulu aku beli tuh belum ada tunasnya seperti ini, masih bener-bener polos gitu karena lebih murah, dan aku kayak bersemangat untuk supaya ini tumbuh. Dan finally dia ada 3 cabang dan ada 2 cabang yang akan mau tumbuh lagi. Nah ini juga aku rekomendasi karena nggak mudah, nggak sulit ya, ini tuh gampang banget dirawatnya gitu teman-teman. Nah, yang paling aku seneng dari tanaman ini adalah aku percaya gitu ketika aku merawat atau bertanggung jawab akan hal-hal kecil. Contohnya seperti tanaman yang mungkin bagi sebagian orang apa sih tanaman, nggak penting banget ya. Terserah gitu, maksudnya hobi lain pun misalnya seperti binatang peliharaan, seperti kalian lagi bangun komunitas, seperti kita lagi berusaha bangun bisnis gitu ya, setia sama perkara-perkara kecil gitu. Dalam hal ini maksudku adalah tanaman gitu. Aku setia sama tanaman aku ngerawat mereka, aku sayang sama mereka, dan aku percaya ketika aku berhasil merawat mereka, maka aku pun akan dipercaya untuk dikasih tanggung jawab yang lebih besar lagi. Seperti itu. Oke, sekian aja video houseplants kali ini. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk di like videonya dan juga di subscribe channel aku, dan juga komen bagaimana kalian berusaha untuk meningkatkan self grow kalian, berusaha untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dari dalam diri kalian dengan berbuat apa gitu ya. Ada mungkin yang sama kayak aku lagi ngerawat tanaman, ada yang ngerawat pet, ada yang ngerawat apapun itu. Jangan lupa untuk di komen ya, di share. Dan aku juga mau ingatkan untuk teman-teman supaya tetap semangat untuk konsisten menjalankan hidup minimalis. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. God bless you all. Dadah.